Polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap remaja putri 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban dibunuh dengan racun ikan oleh RK, kakak iparnya sendiri yang kini telah berstatus sebagai tersangka pembunuhan berencana. Pada polisi, tersangka mengaku jika racun ikan tersebut didapat melalui pemesanan online. Sementara modus yang dilakukan tersangka adalah mencampuri racun dengan minuman jamu. Agar korban tidak curiga, tersangka mengajak kompetisi minum jamu dengan hadiah Rp1 juta bagi pemenangnya. Perbuatan ini dilakukan tersangka karena dendam atas perkataan korban yang sering mengolok-olok pelaku. Hasil visum dan otopsi yang telah disampaikan oleh dokter forensik diketemukannya kandungan yang mencurigakan yang menyengat yang sejenis dengan bahan-bahan kimia. Sebelumnya warga Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang dihebohkan dengan tewasnya bocah perempuan berusia 13 tahun di belakang lemari pakaian. Korban baru ditemukan setelah pelaku memberitahukannya melalui pesan singkat ke kakak korban atau suami pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Apa? Ini anggota yang nantang carok ya. Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Dalam rekaman video yang diambil warga menunjukkan seorang anggota polisi tampak tersebut emosi hingga mengajak berkelahi warga. Video warga tersebut terjadi di kantor Polsek Kecamatan Kota Sumeneb. Dalam video juga sang oknum polisi tengah cekcok dengan warga yang hendak membuat laporan kehilangan STNK. Ini yang datang lebih awal tapi tidak dilayani. Malah yang dilayani itu yang datang. PLT Kasih-Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menyatakan persoalan tersebut hanya kesalahpahaman saja. Dari kejadian tersebut, artinya terkait proses pelaporan STNK dan KTP itu prosesnya berbeda. Jadi memang perlu waktu. Dari situ dari saudara Fakih merasa tersinggung karena dia datang duluan kok dilayani terakhir. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Aktris Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penganiayaan. Kasih-Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi menyatakan dari laporan polisi yang masuk diketahui kejadian terjadi di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu Chandrika melakukan penganiayaan dengan tangan kosong diduga hanya karena saling bertatap-tatapan. Ya sebetulnya salah paham ya, itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang yaitu korban. Berdasarkan laporan tersebut, artis Chandrika terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di bawah guyuran hujan, sejumlah K-popper dari berbagai fandom group, penggemar boy group, dan girl group Korea melakukan aksi tolak PPN 12% di depan istana. Sambil menyanyikan lagu SNSD, para K-popers ini juga melambaikan lightstick layaknya sebuah konser. Lightstick tersebut diangkat tinggi-tinggi berdampingan dengan poster penolakan PPN 12%. Dalam orasinya mereka menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12% karena akan membuat harga komoditas ikut melambung tinggi. Selain itu, kenaikan pajak juga dinilai akan naik pada harga tiket konser, album maupun barang-barang yang berkaitan dengan hobi mereka yang dibeli dari luar negeri. Sebelumnya diberitakan pemerintah secara resmi menerapkan tarif pertambahan nilai sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Ini saya habis lihat ada
pencurian ini kendaraan bermotor, tapi siang-siang di rumah Waduh. warga. Sekarang semakin serem ya, soalnya ternyata pencurian ini sekarang udah nggak cuma di malam hari. Kalau dulu kan malam hari beraninya, sekarang siang-siang udah pada berani ya. Betul sekali, selain nekat juga semakin canggih. Padahal udah ada CCTV, pagar udah tergembok, pintu terkunci, tapi masih bisa aja. Benar, kita benar-benar harus waspada seharian deh, dari pagi, siang, sore, malam, pokoknya terus waspada ya. Tim Bus Satreskrim Polres Kepahiang, Bengkulu meringkus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor di ruas jalan lintas Pagar Alam Bengkulu. Penangkapan kedua pelaku yang terjadi di pinggir jalan saat siang hari sempat menjadi tontonan warga yang tengah beraktivitas. Dari hasil penggeledahan terhadap kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci jenis letter T dan 1 unit sepeda motor. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapores Kepahiang untuk menjalani pemeriksaan. Dalam aksinya, pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di tempat umum tanpa kunci pengaman, lalu merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Selain di Kabupaten Kepahiang, tidak menutup kemungkinan kedua pelaku juga terlibat aksi pencurian di daerah lain. Lakukan penangkapan yang bersangkutan. Setelah kita memeriksa badan yang bersangkutan, kita dapati kunci T sebanyak 2 dan juga ada alatnya 3 untuk sambungan kepala dari kunci tersebut. Ada dugaan juga bahwasanya memang dia warga dari Lintang, terus kita ke Kepahiang lagi, dan kita juga masih mendalami dari hal tersebut. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Driawan Aidis melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak anggota 8 negara berkembang yang tergabung dalam Forum D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga perdamaian Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di depan pimpinan negara anggota D8. Presiden menekankan tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini terjadi. Prabowo juga menekankan persatuan dari negara-negara D8 yang berpenduduk mayoritas Muslim ini tidak boleh terpecah belah. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, D8 must be united. We must learn from the geopolitical. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengampuni koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Yusril mengatakan pemerintah akan mengkaji dan menunggu keputusan Presiden mengenai pemberian amnesti dan abolisi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga melakukan korupsi atau orang yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi, Presiden bisa memberikan abolisi, bisa juga memberikan abolisi jadi perkaranya tidak dituntut, atau Presiden memberikan amnesti sedang sidang ataupun diadili ataupun juga tidak akan dituntut. Itu bisa terjadi. Jadi kalau itu dilakukan, maka ketentuan tentang bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, itu kalau diberikan abolisi amnesti, ya perkara itu selesai. Nah, lebih tinggi itu D45.
Yusril juga menambahkan, proses hukum untuk kata memaafkan tersebut mengacu pada Undang-Undang 1945. Presiden bisa mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap orang yang masih dalam proses hukum diduga korupsi. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Rin, tadi malam kamu nonton bola nggak sih? Liga Serie A Italia ini lagi seru-serunya. Nonton dong, karena emang lagi seru-serunya. Dan gak kalah seru nih, karena timnas Indonesia nih akan segera melawan Filipina. Nah itu dia, pokoknya timnas Indonesia wajib menang dan lolos ke babak selanjutnya ya. Ya kita doakan sama-sama. Dan terlebih lagi di timnas Indonesia ini ada pemain favorit saya, Rafael Struijk. Kita lihat cuplikan berikut ini. Timnas Indonesia menjalankan latihan terakhir menjelang laga melawan Filipina di ASEAN Cup 2024 di Stadion Sriwijaya, Solo, Jawa Tengah. Latihan dilakukan selama 1 jam dan 15 menit merupakan latihan terbuka. Latihan yang dilakukan ini pun merupakan latihan ringan. Coach Sintayong mengatakan persiapan fisik maupun mental akan dilakukan pada laga penting hari ini. Laga ini akan menjadi laga krusial bagi Indonesia untuk menentukan apakah lolos ke babak selanjutnya. Sementara Sintayong mengatakan bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan penentu bagi Indonesia dan akan bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan prestasi yang baik. Dirinya yakin pemain muda timnas Indonesia kualitas permainannya akan terus meningkat. 네, 뭐 부담이 없다면 거짓말이겠지만 우리 지금 현재 제가 판단할 때 우리 어린 선수들이 상대 국가의 성인 대표팀하고 경기는 상당히 잘해주고 있다 생각하고 있습니다. 물론 부족한 점은 분명히 있지만 그거는 뭐 앞으로 1년의 시간이 남아있기 때문에 차차 많이 고쳐 나갈 수 있는 부분이고 우리 선수들이 내일 또 필리핀 성인 대표팀하고 경기에 이겼을 때 앞으로의 우리 선수들이 자신감 그런 부분이 우리 또 인도네시아의 어린 축구 선수들이 그런 부분에 있어서 상당히 발전할 수 있는 부분이 Perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 mencapai titik krusial. Skuad Garuda akan menghadapi Filipina pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Laga ini menjadi penentu langkah terakhir skuad Garuda untuk lolos ke semifinal. Diharapkan dengan skema line up Sintayong, duel Arhan Asnawi dapat memetik kemenangan timnas Indonesia saat melawan Filipina. Memasuki akhir pekan dan libur Natal tahun baru, Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang yang akan mudik ke kampung halaman pada Jumat malam. Para calon penumpang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Sejumlah tujuan favorit masyarakat, yakni Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya. Selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT KAI menjual lebih dari 800.000 tiket kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut kini telah terjual sebanyak 47% atau sekira 380.000 tiket. Menurut salah satu penumpang, dirinya memilih mudik dengan kereta karena harganya yang terjangkau. Selain harganya terjangkau, juga nyaman buat anak-anak ya. Iya, susah. Kita udah jauh-jauh hari ya, udah 1 bulan. Iya, 2 bulan booking. Kalau untuk tiket pulangnya udah Iya, sudah 1 bulan sebelumnya iya. Pada periode Nataru, PT KAI Daob 1 Jakarta memberangkatkan 78 kereta api. Sudah termasuk kereta api tambahan perharinya yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Calon penumpang bisa membeli tiket via aplikasi KAI Akses atau secara GoShow 2 jam sebelum keberangkatan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Aduh, aku tiba-tiba lapar, enaknya makan apa ya, Ren? Kayaknya kalau hujan-hujan gini enaknya makan yang pedas dan berkuah gitu ya. Menarik. Kira-kira apa ya pedas dan berkuah? Kalau pedas dan berkuah bisa mie ayam ya kan, bisa bakso, bisa soto, atau rekomendasi makanan berikut ini. Siapa yang gak kenal dengan ikan yang satu ini? Yup, ikan kakap merah. Ikan laut yang satu ini memang lebih enak dari ikan-ikan pada umumnya. Nah, di sebuah kafe di lereng Gunung Welirang, Trawas, Kabupaten Mojokerto ada menu gulai ikan kakap merah.
Sebelum dimasak, terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahannya ya pemirsa. Pertama-tama ikan dibersihkan pada bagian sisiknya serta kotoran yang ada di dalam perut ikan. Lalu siapkan aneka bumbu rempah tradisional seperti bawang putih, bawang merah, kapulaga, kunir, daun jeruk, serta beberapa resep bumbu gulai pada umumnya. Kemudian ikan dimasukkan ke air mendidih. Aneka bumbu yang sudah dipotong-potong tadi lalu dimasukkan agar bumbu meresap ke daging ikan. Dan akhirnya, gulai ikan kakap merah siap disajikan. Sambil menikmati gulai kakap merah, pengunjung juga dimanjakan pemandangan lereng Gunung Welirang di atas ketinggian bukit 1000 meter dari permukaan laut. Itu gimana menurut? Rasanya enak, karena kan biasanya gulai itu identik dengan kambing, daging-dagingan lah. Ini spesial ini dari ikan ini Kak. Untuk menikmati gulai kakap merah di lereng Welirang ini, pengunjung cukup menyiapkan uang Rp108.000 untuk 3 orang. Sementara itu, Chef Benny Antariksa menyatakan menu gulai ikan ini menjadi menu andalan. Apalagi lokasi wisata yang berada di lereng pergunungan cocok untuk makanan berkuah dan segar. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik? Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Udah weekend, saya mau jalan-jalan, belum ada ide tapi maunya nggak mahal-mahal. Mana ya Ren? Gak mau banget. Sekarang mah kalau misalnya mau healing tapi pingin yang murah dan gratis, banyak banget taman-taman kota ya kan, udah murah bahkan gratis, bagus lagi ya kan. Menarik sih, tapi saya pingin yang lain gitu loh, yang beda gitu. Gimana ya Ren? Kalau mau ke tempat wisata banyak banget sih. Tenang aja, habis ini aku ada rekomendasi, mau taman kota kayak mau tempat wisata ada semua. Makanya kita simak liputan yang berikut ini. Sepintas seperti sedang menyelam di laut biru yang dalam. Eits, tapi bukan di laut, melainkan di telaga air kaki Gunung Semeru. Air berwarna biru berpadu dengan hijaunya aneka biota di dasar air, sangat memanjakan mata dan menyegarkan raga. Ya, keindahan wisata Telaga Semeru ini berada di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Udara di lokasi wisata air ini juga sejuk karena dikelilingi area persawahan dan pepohonan rindang. Bagi yang mahir berenang, pengunjung bisa menyelam dengan ikan-ikan kecil dan menikmati pesona keindahan bawah air yang menakjubkan. Biota-biota air seperti ganggang sama ikan-ikan kecil, cocok lah pokoknya untuk rekreasi. Ya bersih sih menurut saya. Kalau di bawah gimana? Di bawah kalau anunya sih bagus sih, sebelah sana itu. Kan banyak ada rumput. Soalnya kan asli. Wisata Telaga Semeru berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 20 km dari pusat kota. Untuk bisa menikmati keindahan biota di dasar air di kaki Gunung Semeru ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Jika biasanya pohon Natal terbuat dari pohon cemara, pohon Natal yang ada di depan Gereja Katolik Santo Yusuf Jember ini berbeda. Pohon Natal ini memanfaatkan daun kelapa kering dan cengkir. Untuk mempercantik tampilannya, pohon Natal dikelilingi dengan lampu warna-warni. Pohon Natal ini memiliki ketinggian 8 meter dan membutuhkan ratusan helai daun kelapa kering serta puluhan cengkir yang disusun sesuai keinginan. Ketua Panitia Natal di gereja tersebut mengaku penggunaan daun kelapa kering dan cengkir ini mengandung makna adanya kehidupan. Sebab di Jember, daun kelapa kering dan cengkir tumbuh dengan subur. Awalnya memang ya sebetulnya lambang awal itu kan pohon cemara. Pohon cemara itu adalah budaya Eropa
Lalu kita kita sinkronkan dengan budaya kita sendiri, yaitu ya pohon kelapa. Ini maknanya itu kalau menurut saya ya sama-sama dapat hidup di segala cuaca. Untuk membuat pohon Natal ini butuh waktu hampir 2 pekan untuk menyelesaikannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul memantau penyaluran bantuan sosial tunai PKH di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Program ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, ratusan penerima manfaat menerima bantuan berupa uang tunai yang diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Sosial dengan didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rohmat Jumadi serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung. Menurut Gus Ipul, program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan. Sekarang secara keseluruhan sudah sekitar 97%. Tinggal 10 hari lagi mudah-mudahan bisa sampai katakanlah mendekati 100%. Tugas PT Pos insya Allah akan kami selesaikan pada tanggal 25 Desember. Sehingga sesuai dengan target Pak Menteri bisa in total mendekati 100% seluruh bansos triwulan 3 dan 4 disalurkan. Pemerintah berharap PKH ini mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Kecerdasan buatan atau AI tidak akan bisa menggantikan peran jurnalis. Karya jurnalis yang kreatif, empati, dan interpretasi sudah ditiru teknologi AI. Hal itu disampaikan PLT Dirjen Komunikasi dan Media Massa, Komdiji, Molly Prabawati, saat menghadiri acara refleksi dan urun rembuk serta peluncuran buku kompetensi jurnalis televisi yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Teknologi kecerdasan buatan menjadi tantangan dan peluang bagi jurnalis televisi. Namun teknologi itu diyakini tidak akan menggantikan peran jurnalis televisi. Jurnalis tetap memiliki kewajiban moral untuk turut menjaga dengan membangun narasi yang positif demi kelancaran penyampaian informasi yang akurat, adil, transparan, serta sesuai dengan profesionalitas dan independensi jurnalis. Kita nilai sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Kita tidak bisa mungkin menghindarinya karena kita kemajuan teknologi yang tidak dibuat di sini juga, tapi juga berkembang di Indonesia juga dibuat oleh orang luar sana. Bagaimana kemudian kita semua merapatkan barisan supaya mampu membuat AI itu, teknologi tersebut menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi publik, bukan malah sebaliknya. Kita tidak sampai dirugikan oleh AI. Peluncuran buku kompetensi jurnalis televisi di Hal Dewan Pers Jakarta sendiri mengakhiri rangkaian kegiatan IJTI di tahun 2024. Peluncuran ini ditandai penyerahan buku dari Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan ke Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan.